Saya punya ikan asin 1 bungkus. Ini ikan asin lindung atau belut. Kemudian saya beri air panas untuk mengurangi kadar asinnya dan untuk sekalian mencucinya, membilasnya agar lebih higienis. Ini disisihkan dulu. Kemudian saya gunakan 4 buah terong ungu. Saya pindahkan ke dalam wadah dan saya beri air. Ini saya rendam dan kemudian disisihkan dulu agar warnanya tidak menghitam saat kita memproses bahan yang lain. Dan saya juga menggunakan 1 papan pete. Untuk bumbunya 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 8 cabai merah yang sudah saya potong-potong, 7 cabai rawit, ini opsional sesuaikan dengan tingkat kepedasan kita, dan 1 buah tomat. Kira-kira seperti ini. Setelah dihaluskannya, siapkan wajan, beri minyak secukupnya, digoreng dulu terongnya. Agar lebih cepat matang, saya tutup wajannya. Dan ini sudah mulai layu, kemudian diangkat dan ditiriskan dulu sambil kita memasak bumbunya. Kemudian setelah diangkat digoreng ikan asinnya, digoreng sampai matang. Nah, ini sudah cukup seperti ini, kemudian diangkat. Kemudian dengan wajan yang sama saya kurangi minyaknya, ditumis 3 siung bawang merah yang diiris tipis. Kemudian masukkan bumbu yang dihaluskan. Ini dimasak, dicampur. Setelah matang, masukkan petenya, beri bumbu, garam, gula, dan kaldu, dan masukkan terong yang sudah digoreng tadi. Tambahkan sedikit air untuk mencampur bumbunya. Nah, setelah tercampur, kemudian saya koreksi rasa. Ini saya percepat. Bumbunya sudah mulai mengering dan sudah pecah minyak. Sesuaikan dengan selera kita untuk rasanya. Kemudian masukkan ikan asinnya. Ini enak banget, harum, sedap banget. Setelah tercampur rata, saya matikan api kompornya, kemudian diangkat. Sambal terong balado ikan asin kita sudah matang. Ini enak banget, sedap, gurih, bikin nagih. Saya punya 1/2 kilo udang yang sudah saya buang bagian kepalanya, dan ini bagian punggungnya saya gunting, dibelah, dibersihkan bagian kotoran yang ada di punggungnya. Kemudian ini saya lanjutkan sampai selesai untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam udangnya. Saya juga menggunakan 3 buah kentang yang sudah saya kupas. Saya potong dadu kentangnya. Kemudian setelah selesai saya juga menggunakan 1 papan pete. Ini opsional. Dan untuk bumbunya saya gunakan 4 siung bawang putih. Ini saya potong agak kasar karena akan saya haluskan menggunakan chopper. Kemudian 5 siung bawang merah. Saya potong-potong juga agar mudah nanti menghaluskannya. 1 buah kemiri. 6 buah cabai merah. Jika teman-teman ingin lebih pedas, bisa ditambahkan cabai rawit. Sesuaikan dengan selera kita untuk tingkat kepedasannya. Dan 1 buah tomat saya potong dadu. Jika teman-teman ingin menghaluskannya menggunakan cobek, silakan. Kalau saya menggunakan chopper aja. Dan ini semua bahan yang sudah dipotong-potong saya masukkan ke dalam chopper, kemudian dihaluskan. Siapkan wajan, setelah minyaknya panas, digoreng dulu kentangnya. Dan ini saya percepat, kentangnya sudah mulai matang. Seperti ini saja tingkat kematangannya, nggak usah terlalu sampai berkulit. Dengan wajan yang sama, minyaknya saya kurangi. Digoreng udangnya. Nah, ini sudah matang. Kemudian saya angkat dengan wajan dan minyak yang sama. Kemudian saya tumis
3 siung bawang merah yang saya iris tipis. Kemudian dimasukkan bumbu yang dihaluskan. Dan saya tambahkan 3 lembar daun jeruk yang saya sobek-sobek. Kemudian dicampur, dimasak sampai benar-benar matang. Nah, ini sudah mulai pecah minyak dan sudah mulai matang, warnanya sudah mulai berubah. Dimasukkan petenya terlebih dahulu, kemudian bumbunya, garam, gula, dan kaldu, dan saya beri sedikit air agar bumbunya cepat meresap dan menyatu. Kemudian dicampur, dimasak sebentar sampai petenya agak layu. Kemudian masukkan kentang yang digoreng tadi dan udang dimasukkan. Nah, ini tinggal dicampur aja, ditunggu sampai bumbunya benar-benar meresap ke dalam udang dan kentangnya. Kemudian setelah tercampur rata dan bumbunya meresap, saya koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Jika rasanya sudah pas, sudah cocok, kemudian saya matikan api kompornya, diangkat. Ini enak banget dimakan dengan nasi hangat, dijamin bikin boros nasi. Saya punya 5 ekor ikan asin japuk, dan ini sudah saya buang bagian kepala dan kotorannya. Saya cuci bersih juga. 2 papan pete, ini kecil-kecil petenya, jadi saya gunakan 2 papan. Sudah saya cuci bersih. Kemudian saya juga menggunakan 4 buah timun. Kemudian saya potong-potong seperti ini, agak panjang. Untuk jenis potongannya silakan sesuaikan dengan selera kita. Kemudian saya gunakan 8 siung bawang merah, saya iris tipis saja. 3 siung bawang putih. Kemudian saya juga menggunakan 4 buah cabai hijau dan 6 buah cabai merah. Ini saya potong serong. 6 buah cabai rawit, ini opsional. Jika tidak ingin digunakan tidak apa-apa. Jika ingin lebih pedas silahkan ditambahkan. Kemudian saya menggunakan 2 buah tomat ya, dan yang satu ini sudah warnanya sudah merah, sudah matang. Saya potong semangka semuanya. Siapkan wajan, jika minyaknya sudah panas, digoreng dulu ikan asinnya. Setelah matang semua, kemudian diangkat. Dan saya gunakan wajan yang lain, beri minyak secukupnya, ditumis bawang putih dan bawang merahnya. Ditumis sampai mengeluarkan harum dan sedikit berubah warna. Nah, ini sudah mulai berubah warna dan sudah mengeluarkan harum. Kemudian saya masukkan cabai dan tomatnya. Ini ditumis sampai agak layu tomat dan cabainya. Kemudian setelah layu cabainya saya masukkan timun dan petenya. Kemudian saya tambahkan sedikit air, masukkan penyedap rasa atau mecin jika suka, garam, gula, dan kaldu bubuk. Kemudian dicampur, diaduk agar merata bumbunya. Untuk penggunaan bumbunya sesuaikan saja dengan selera kita. Kemudian saya masukkan ikan asinnya. Nah, ini tinggal dicampur aja, diaduk. Jangan lupa koreksi rasa. Sesuaikan dengan selera kita. Jika ada yang kurang, silahkan ditambahkan. Dimatikan api kompornya dan diangkat. Asin, timun, dan pete kita sudah matang. Ini rasanya enak banget. Saya punya 3 buah kentang, sudah saya kupas dan saya cuci bersih. Kemudian saya potong dadu. 15 buah atau 15 butir telur puyuh, 1 papan pete sudah saya kupas dan cuci bersih. Kemudian untuk bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kemiri, dan tomat. Nah, ini untuk dihaluskannya saya potong-potong dulu agar lebih mudah dan agar cepat halus. Siapkan chopper, dimasukkan semua bumbunya. Ini setelah dihaluskannya,
Siapkan wajan, digoreng dulu kentangnya. Nah, ini sudah mulai matang. Kemudian saya angkat. Kemudian telur puyuhnya saya goreng seperti ini saja, kemudian diangkat. Dengan wajan yang sama minyaknya saya kurangi, ditumis 3 siung bawang merah yang saya iris tipis. Nah, ini sudah harum. Kemudian dimasukkan bumbu yang dihaluskan. Dimasak bumbunya sampai matang. Nah, ini sudah mulai tanak, sudah mulai matang. Kemudian saya masukkan petenya. Nah, setelah harum petenya, setelah setengah layu, kemudian masukkan telur puyuhnya dan kentangnya. Tambahkan sedikit air, kemudian dicampur. Karena saya nggak menggunakan santan, saya hanya menggunakan air saja. Masukkan bumbu seasoningnya, garam, gula, dan kaldu. Kemudian dicampur lagi sampai merata. Dan ini dimasak sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap. Nah, ini bumbunya sudah mulai menyusut dan sudah mulai meresap. Saya koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Jika sudah pas rasanya, kemudian saya matikan api kompornya, diangkat. Ini dia sambal kentang, telur puyuh, dan pete kita sudah matang. Saya punya 1 ekor ikan pindang salem. Ini ukurannya cukup besar. Saya buang bagian kepalanya, duri-durinya, dan kotorannya. Saya bersihkan. Kemudian ini setelah saya cuci, saya potong kecil-kecil seperti ini. Saya gunakan 1 papan pete yang sudah saya cuci bersih. Untuk bumbu sambalnya saya gunakan cabai hijau besar, cabai rawit hijau, bawang putih, dan 1 buah tomat. Kemudian saya juga menggunakan 4 buah cabai merah. Kemudian siapkan chopper, saya masukkan bumbu sambalannya. Terlebih dahulu saya potong-potong kecil dulu, kira-kira seperti ini. Setelah dihaluskan, siapkan wajan, beri taburan tepung terigu, digoreng ikan pindangnya. Nah, kira-kira seperti ini tingkat kematangannya, kemudian diangkat. Saya siapkan wajan baru, beri minyak secukupnya, ditumis 3 siung bawang merah yang saya iris tipis. Nah, ini sudah mulai harum dan berubah warna. Kemudian masukkan bumbu yang dicoper tadi, dimasak sampai bumbunya matang. Nah, ini sudah mulai tanak, sudah mulai pecah minyak, dan sudah mulai matang. Kemudian saya masukkan pete dan cabai merahnya. Kemudian setelah cukup tingkat kematangannya, masukkan ikan pindang yang digoreng tadi. Dicampur agar bumbunya merata. Tambahkan sedikit air dan masukkan bumbu seasoningnya, garam, gula, dan kaldu. Kemudian saya campur lagi. Nah, ini sudah mulai meresap, sudah mulai tercampur bumbunya. Kemudian saya koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Jika rasanya sudah pas, cocok, diangkat. Ini dia ikan pindang sambal hijau kita sudah matang.